Adik-adik para remaja, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kami Allah Bapa yang di sorga, untuk hari yang indah ini. Terima kasih kami tetap sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Yesus, karena Engkau sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus, kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, mari berbicaralah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud daripada firman Tuhan melalui pelajaran hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Hari Minggu ini adalah Minggu Rogate, dan kita akan belajar mengenai titah keenam. Masih ingat titah keenam? Ya, jangan membunuh. Firman Tuhan hari ini berasal dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Tidak mungkin Kakak Natal menunggu kalian untuk membaca semua ayatnya ya adik-adik. Tapi kakak sangat berharap setelah pengajaran dari video ini, kalian membaca Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16 semuanya. Firman Tuhan hari ini bercerita mengenai Kain dan Habil. Kain memiliki sikap hati yang tidak baik di hadapan Tuhan. Berawal dari pemberian Kain akan persembahan kepada Tuhan dari hasil pertaniannya yang sangat jelek. Padahal Tuhan sudah sangat baik kepada Kain dengan memberikan berkat pertanian yang bagus. Sedangkan Habil memberi persembahan dari hatinya yang tulus kepada Tuhan. Dan ia sangat menghormati Tuhan dengan memberi persembahan dari ternaknya yang paling baik. Oleh karena itu, Tuhan mengindahkan Habil. Sayang sekali, Kain malah iri kepada Habil. Dan rasa iri itu terus dipupuk oleh Kain dalam hatinya, sehingga menimbulkan panas hati yang sedemikian rupa. Di saat yang lengah, Kain memukul Habil dengan batu. Matilah Habil. Sikap hati yang jahat di hadapan Tuhan menimbulkan kejahatan yang luar biasa, itu membunuh. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 10 ayat 28. Kalau kakak Natal menyingkatnya, Masepu Dupan. Ayo kita sebutkan sama-sama Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Adik-adik pra remaja, kalau membunuh tubuh secara langsung, mungkin sekarang ini di antara kita itu tidak terlalu sering. Tetapi yang sangat tren saat ini itu membuli. Tahu dong membuli itu apa? Membuli adalah dengan sengaja seseorang atau sekelompok orang berusaha menguasai orang lain dengan cara kekerasan. Membuli berbagai macam cara, di antaranya yaitu membuli fisik, menendang, memukul, menjambak. Yang lainnya lagi adalah membuli secara mental. Ketika ada teman yang tidak sama pintarnya, cantiknya, gantengnya, kayanya dengan kita, maka kita menertawakan dia atau mengejek dia. Dan dalam hal ini itu akan meningkat
kita malah mengajak teman-teman lainnya juga melakukan hal yang sama, yaitu menertawakan, ejek, bahkan mengucilkan teman yang tidak sama itu dengan kita. Itu namanya membuli secara sosial. Dan yang paling tren saat ini adalah membuli cyber. Kita mengejek, menertawakan, atau bahkan menghina teman kita menggunakan medsos, HP, kamera, dan lain sebagainya. Adik-adik kita kasih, membuli itu jahat di mata Tuhan. Dan itu berawal dari sikap hati yang tidak baik. Mengapa membuli termasuk membunuh? Karena sebetulnya adik-adik, korban yang dibuli biasanya akan kehilangan semangat. Dia akan malu atau bahkan minder. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang suka membuli. Kita sama-sama tahu adik-adik bahwa Tuhan melihat hati semua orang. Oleh karena itu adik-adik, ketika dosa sudah mulai mengintip di hati kita, kita harus menguasai hati kita. Di Kejadian 4 ayat 7, Tuhan berkata kepada kami, apakah kamu tidak akan berseri jika tidak berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menguasai hati kita. Kakak Natal akan mengajak kalian untuk menonton film. Dan film ini menceritakan tentang dosa karena iri. Dari yang kecil-kecil dan akhirnya rasa iri itu berkumpul menjadi satu dan menjadi besar. Bahkan setelah besar justru malah mencelakakan orang yang iri tersebut. Mari kita tonton sama-sama.
sesuatu dari film tadi? Bagus. Nah adik-adik, sangat penting untuk menguasai hati kita sendiri. Karena tanpa kita sadari, kita pun bisa membuli diri kita sendiri. Hah? Bisa ya Kak? Bisa. Misal, ada teman yang pintar, kaya, cantik atau ganteng. Maka kita merasa, saya nggak bisa sepintar dia, saya nggak sekaya dia, atau seganteng dia, secantik dia. Maka kita merasa bahwa kita bukan teman dia. Akhirnya kita menjauh. Itu namanya membuli diri sendiri. Bahkan ya adik-adik, pada saat kita merasa bahwa saya pintar kok di sekolah, gak ada teman yang bisa mengalahkan nilai saya di sekolah. Dan saya yakin masa depan saya akan terjamin dan akan sukses. Dan saya tidak butuh pendapat orang lain, masukan dari orang lain, nasihat dari orang lain. Yang penting saya belajar dengan sungguh-sungguh. Hal lain itu tidak perlu. Itu juga membuli diri sendiri loh adik-adik. Kenapa Kak? Karena coba Kakak tanya kepada kalian, siapa dari kalian yang mau berteman dengan orang yang begitu yakin dengan dirinya sendiri? Akibatnya dia akan kehilangan teman. Menyedihkan sekali ya. Contoh lain dari membuli diri sendiri adalah apabila kita selalu mengingat kesalahan orang lain, teman, atau papa, mama, atau opung, atau semua orang dewasa yang ada di dekat kita, dan kita selalu mengingat-ingat itu. Dan kita berusaha untuk membuat mereka kesal, jengkel, dengan tidak mau mendengar, tidak mau membantu, terus mengomel kalau diminta tolong, atau bahkan selalu punya alasan. Entahlah, nanti deh. Dan kamu sibuk dengan dirimu sendiri, dengan gadget, dengan pikiranmu sendiri. Sebenarnya Roh Kudus sudah bicara di dalam hati kamu. Tindakanmu itu salah. Tapi gengsi untuk minta maaf itu pun salah satu contoh dari membuli diri sendiri. Mengapa? Karena kita membuat hati kita berat, hati kita sakit. Dan tentunya jika sudah demikian, kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang ada diberikan Tuhan kepada kita. Seperti permata yang indah yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Baik itu berupa kemampuan, maupun pengetahuan, maupun bakat, atau apapun yang perlu kita usahakan dan kita cari. Seperti film singkat berikut ini.
juga dia serakah dan juga iri melihat orang lain yang sudah menemukan permatanya. Maka dia memukul orang tersebut dan dia melakukan hal yang bodoh untuk keselamatan dirinya sendiri. Di saat dia sudah tertimpa bahaya, nggak ada lagi yang mau menolong. Oleh karena itu adik-adik, jangan membunuh, jangan membuli. Kalaupun kamu merupakan korban yang dibuli atau juga menghadapi teman yang membuli teman lainnya, bagaimana cara menghadapi semua itu? Carilah orang-orang yang bisa kamu percayai. Bercerita kepada mereka. Kakak Natal, amang pendeta, si tua, ataupun orang tua. Mereka akan terbuka mendengarkan keluh kesah kalian. Itulah sebabnya adik-adik, 2 minggu lalu Kakak Natal selalu bilang pada adik-adik, di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa belajar untuk memperbanyak waktu ngobrol bersama papa, mama, opung, dan semua orang dewasa yang Yesus izinkan berada dekat kamu. Supaya kamu bisa belajar mengenai pengalaman hidup dari mereka, termasuk menghadapi orang-orang yang membuli atau bahkan yang dibuli. Adik-adik terkasih, kakak juga sudah menyampaikan kepada kalian bahwa ada satu tujuan yang hendak kita capai bersama. Sekali lagi ya, kita capai bersama, yaitu semua adik-adik pra-remaja menjadi orang yang mandiri dalam beriman kepada Yesus. Itu artinya adik-adik pra-remaja bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja siap dengan resikonya, mau itu resiko positif, mau itu resiko negatif. Oleh karena itu adik-adik, jangan membunuh, jangan membuli, tapi kita ingat firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini, sama-sama kita sebutkan ya. Mazmur 4, 1, 2, 3. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Amin. Adik-adik pra-remaja, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan kami Allah Bapa yang di sorga. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, kami boleh mengerti bahwa kami tidak boleh membunuh, karena Engkau melihat hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami masing-masing. Yesus yang baik, Roh Kudus, mari masuklah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mempunyai kekuatan untuk tidak membunuh, tidak membuli, baik orang lain maupun diri kami sendiri. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat kami. Terima kasih Yesus, Engkau menjadikan kami anak-anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menyenangkan. Terima kasih Yesus, kami juga mau berdoa untuk semua pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan juga jajarannya sampai yang paling terakhir.
Bapak RT. Begitu juga dengan semua keluarga mereka. Tuhan yang selalu menjaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan memberi berkat kepada mereka, kesehatan yang prima, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk mengatur negara kami ini. Dan terima kasih Yesus, kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negara Indonesia dan juga dunia. Dan terima kasih Yesus, kami boleh melakukan aktivitas kami kembali. Dan terima kasih Yesus, kami boleh menyadari bahwa melalui pandemi COVID-19 ini Engkau mau mengubah kebiasaan kami untuk semakin dekat dengan keluarga kami, dan juga terutama adalah mendekatkan diri kepadamu saja. Dan terima kasih Yesus, kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami, iman kami tertuju hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.